Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh dan bini sepuh, semua saja yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, karena kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih mampu menghirup udara dengan segar, masih mampu membedakan bau, masih mampu merasakan nikmatnya makanan, masih mampu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan perlu diketahui, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit COVID-19. Orang yang kena COVID-19, maka ciumannya membau itu sangat sulit membedakan dan tidak ada bau padanya. Kita bersyukur, ya, bersyukur walau tiap hari kadang-kadang istrinya kentut, bau tidak enak, ya tetap aja bersyukur, nggak apa-apa. Itu berarti masih normal, kan begitu. Atau duduk-duduk temannya, ternyata temannya kentut, dinikmati aja. Kalau masih merasakan baunya kentut, berarti Anda semua masih normal. Sekarang indera keciuman untuk membau, ya, itu sangat berharga sekali. Disyukuri saja. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan di Rebo Wekasan. Apa sih yang dinamakan Rebo Wekasan? Sederhananya begini, Rebo Wekasan itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi hari Rabu terakhir di bulan Safar, sehingga orang Jawa mengatakan Rebo Wekasan, Rebo terakhir, Rebo sing paling akhir. Itu. Untuk tahun ini insya Allah jatuh hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal hari Rabu tanggal 26 Safar 1442 Hijriah. Perlu diketahui pada hari itu, hari Rebo Wekasan itu juga dimulainya Nabi sakit, sehingga selama 12 hari sakit, dan pada hari yang ke-12 yaitu hari Senin bulan Maulid tanggal 12 Rasulullah SAW wafat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pendapat berkaitan dengan Rebo Wekasan. Ada orang yang alim kasyaf, walilah taruh katakannya, dia mengetahui bahwa di hari Rebo Wekasan
hari Rabu bulan Safar yang terakhir itu Allah menurunkan 360.000 bala. Macam bala-bala banyak sekali. Nah, sehingga kita diharapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu, semoga kita dan keluarga kita itu dibebaskan dari bala-bala itu, bala dunia atau bala akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa memohon kepada Allah barokahnya ini. Semoga setelah Rebu Bekasan COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan SK-nya itu berakhir setelah Rebu Bekasan ini. Kalau toh mundur, orang Jawa percaya sesuatu hal yang baik itu adalah dimulai setelah buat takir, yaitu setelah maulidur Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga saja di saat tanggal 12 Rabiul Awal itu, setelah kita memuliakan hari kelahiran pun Nabi Muhammad SAW, COVID-19 benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang berpendapat di bulan Rebu Bekasan itu yaitu lahirnya setan. Jadi ulang tahun setan. Setan lahirnya tidak seperti manusia. Sekali lahir bisa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Langsung bisa berjalan, tidak nunggu 9 bulan, tidak nunggu 2 tahun, 1 tahun, langsung. Itu setan. Jadi, yang tidak tampak. Tapi setan itu yang berbahaya, itu setan yang berkerangka manusia, itu yang lebih bahaya daripada setan yang tidak tampak. Setan yang tidak tampak kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah hilang. Tapi kalau yang berkerangka manusia, wah, apalagi namanya setan gepeng itu, bahaya sekali itu. Setan gepeng itu, HP Android maksudnya, bahaya sekali. Wah, waktu ngaji lupa bermain dengan setan gepeng itu. Waktunya sholat kadang lupa sehingga tidak sholat tepat waktu gara-gara setan gepeng, yaitu HP itu. Tapi kalau bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik, sangatlah bermanfaat. Keberadaan adanya teknologi, dan itu anugerah terindah, bukan setan lagi kalau dimanfaatkan yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari bala itu dan tergoda dari godaan-godaan setan itu, maka ada 5 amalan yang perlu kita lakukan di Rebu Bekasan itu. Yang pertama yaitu banyak sedekah. Rasulullah SAW menganjurkan sedekah ad-dadfa'u bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dengan sedekah kita, insya Allah, seandainya bala itu akan terjadi karena sedekah itu, maka bala itu tidak terjadi. Ini sedekah itu bisa menolak bala. Jadi hari itu kita niati tolak bala. Tapi ada yang berpendapat juga, perlu diketahui, di kitab namanya Faidul Qadir, syarah dari Jami'us Shaghir pada juz 5 itu, turunnya bala itu tidak pada bulan Safar saja, tapi setiap hari Rabu terakhir di bulan-bulan. Semua bulan, hari terakhir bulan, hari Rabu setiap bulan itu adalah turunnya bala. Itu pendapat di kitab syarahnya Jami'us Shaghir, namanya Faidul Qadir, bisa dibaca sendiri. Jadi kita hati-hati, tapi kita fokus saja di berkaitan dengan Rebu Bekasan di bulan Safar ini. Banyak sedekah, karena dengan sedekah maka kita akan bisa menolak bala yang akan turun kepada kita.
Kemudian yang kedua yaitu di saat hari, jadi hari Selasanya besok itu tanggal 13 sebelum maghrib kita baca Yasin 1 kali. Khusus pada ayat ke-56, 58 ya. Bacaan salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu dibaca sebanyak 313 kali. Dengan niatan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, karena dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita membaca surat Yasin setelah maghrib. Baca surat Yasin sekali, dan pada ayat yang ke-58 dibaca salamun qawlan mir rabbir rahim 313 kali. Insyaallah nanti ada berkah tersendiri karena barokah Yasin, khususnya ayat salamun qawlan mir rabbir rahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu kita laksanakan mandi besar. Jadi pada sorenya itu kita mandi besar, atau pada hari Rabunya mandi besar dengan niatan nawaitul ghusla lidafil bala lillahi ta'ala. Mandi besar, keramas gitu ya, dengan niat ingsun adus krana nolak bala krana Allahu ta'ala. Nah, semoga dengan barokahnya tadi kita bisa terbebas dari semua bala, semua penyakit, sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Dan amalan yang terakhir yaitu amalan yang nomor 5, itu sholat lidafil bala. Ada yang mengatakan bisa sholat awabin, boleh dilaksanakan malam Rabunya, juga boleh dilaksanakan waktu duhanya, dan boleh dilakukan langsung 4 rakaat, dan boleh juga 2 rakaat. Nah, niatnya bagaimana? Kalau 4 rakaat, niatnya adalah usolli sunnatul hajat lidafil bala 4 rakaatin lillahi ta'ala. Kalau hanya 2 rakaat, berarti niatnya usolli sunnatul hajat lidafil bala 4 rakaataini lillahi ta'ala. Yang penting kalau toh 2 rakaat ya, 2 rakaat tetap jumlahnya 4, nanti 2 kali salam. Kalau sekali kita laksanakan 4 rakaat langsung salam, itu yang penting pada rakaat yang pertama baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Kautsar 17 kali. Pada rakaat yang kedua kita baca Al-Fatihah, setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu 15 kali. Kemudian yang ketiga, rakaat yang ketiga yaitu setelah baca surat Fatihah kita membaca surat Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq itu 1 kali. Pada rakaat yang keempat kita membaca Al-Fatihah surat An-Nas ya, 1 kali, lengkap 4 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya sayyidal quwwah wa ya sadidal mihal wa ya aziza dzallat liizzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddalu ya Allah ya munaimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa ahihi wa jaddihi wa abihi ikfini sarhadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafiya
fasayakfikumullahu wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian itu berdoa. Dan ada lagi yang menyarankan kita membuat raja, itu ada tulisannya raja, kemudian rajahnya itu ditulis, kemudian diberikan di air, di doa itu, kemudian airnya diminum, kemudian ada yang disiramkan tempat-tempat air itu ya, di jeding itu, kamar mandi kita, sumur, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan air itu ada yang menyarankan seperti itu. Yang penting kita ikhlas berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Semua Allah menurunkan rahmatnya sehingga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bala, baik bala dunia, bala akhirat, sehingga kita selamatkan siksa neraka, siksa kubur, siksa yang lain. Dan jika Allah mengambil kita bisa husnul khotimah dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmania rohania, selalu bisa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.